Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Rahayu dari kelas 4C Prodi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan tentang kadar air metode konstanta dielektrik. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang air. Apa sih air itu? Air merupakan komponen penting dalam pangan. Semua jenis bahan pangan mengandung air dengan jumlah dan derajat keterikatan yang berbeda-beda. Nah, air dapat merupakan komponen intraseluler atau ekstraseluler dari bahan nabati dan hewani. Air dapat berfungsi sebagai medium pendispersi atau pelarut dalam berbagai produk pangan. Sebagai fase terdispersi ini dalam produk emulsi, misalnya butter dan margarin, atau sebagai komponen minor dalam bahan atau produk pangan kering. Nah, air dalam pangan berperan dalam mempengaruhi tingkat kesegaran, stabilitas, keawetan, dan kemudahan terjadinya reaksi-reaksi kimia, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroba. Air dalam pangan ada yang berada dalam keadaan bebas, terperangkap dalam matriks atau jaringan pangan, atau terikat secara kimia pada komponen kimia lainnya yang terdapat dalam pangan. Nah, sebagai akibatnya, air yang terikat dalam matriks pangan ini memiliki derajat keterikatan yang berbeda-beda. Perbedaan derajat keterikatan ini mengakibatkan air dalam pangan dapat mengalami perbedaan sifat fisik dibandingkan air dalam keadaan murni. Kemudian, air dalam bahan pangan ini bukanlah sumber nutrisi seperti bahan pangan lainnya, namun memiliki peran yang esensial dalam kelangsungan proses biokimia organisme. Nah, air dalam suatu bahan pangan ini terdapat dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ada air bebas sebagai pengisi ruang antara sel, intergranular, dan pori-pori pada bahan. Yang kedua, air yang terikat secara lemah karena terabsorpsi atau terserap pada permukaan koloid makromolekul seperti protein, pektin, pati, dan selulosa. Kemudian selain itu juga air terdispersi di antara koloid dan merupakan pelarut zat-zat yang ada dalam sel. Air yang ada dalam bentuk ini masih tetap memiliki sifat air bebas, namun dapat dikristalkan pada proses pembekuan. Nah, ikatan antar air dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen. Kemudian ada air dalam keadaan terikat kuat, yaitu membentuk hidrat. Nah, ikatannya bersifat ionik, sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air ini tidak membeku meskipun pada 0 derajat Fahrenheit. Nah, air yang terdapat dalam bentuk bebas dapat membantu terjadinya proses kerusakan bahan makanan. Misalnya proses mikrobiologis, kimiawi, enzimatik, bahkan oleh aktivitas serangga perusak. Sedangkan air yang dalam bentuk lainnya tidak dapat membantu terjadinya kerusakan tersebut. Oleh karenanya, kadar air bukan merupakan parameter yang absolut untuk dapat dipakai untuk mendeteksi kecepatan terjadinya kerusakan bahan pangan yang mengandung air. Kemudian di sini apa sih kadar air itu? Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan pangan yang menunjukkan banyaknya air yang terkandung dalam bahan pangan. Nah, kadar air suatu bahan pangan ini dibedakan berdasarkan bobot basah atau wet basis atau berdasarkan bobot kering dry basis. Apa sih kadar air basis basah? Itu yaitu jumlah air yang terdapat dalam suatu massa bahan basah. Sedangkan kadar air basis kering yaitu jumlah air yang berada dalam suatu massa bahan padatan kering. Kadar air dalam bahan pangan sangat penting
karena mempengaruhi sifat-sifat suatu bahan pangan seperti daya tahan atau umur simpan, tekstur, kesegaran, penampakan, dan cita rasa. Nah, keberadaan kadar air dalam bahan pangan ini berkaitan dengan kemudahan suatu mikroorganisme di dalamnya untuk tumbuh, seperti kapang, bakteri, dan hanyir. Nah, semakin tinggi kadar air, maka semakin mudah bahan pangan tersebut untuk ditumbuhi mikroorganisme. Karena kadar air tersebut ini tempat untuk pertumbuhan atau perkembangbiakan suatu mikroorganisme. Sehingga apabila bahan pangan tersebut semakin tinggi kadar airnya, maka semakin cepat juga mengalami kerusakan. Sebaliknya, semakin rendah kadar air suatu bahan pangan tersebut, maka dia juga akan lebih cepat awet atau masa simpannya lebih lama daripada yang memiliki kadar air yang lebih tinggi. Bagaimana sih caranya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan atau terjadinya kebusukan pada bahan pangan? Nah, dapat dilakukan dengan cara pengeringan, penggaraman, atau penambahan gula. Nah, sehingga dengan berkurangnya air dan berubahnya wujud air pada bahan, maka pertumbuhan mikroorganisme serta reaksi enzimatis dapat dihambat atau dihentikan sehingga bahan lebih awet. Kemudian, cara analisis kadar air. Kenapa sih dilakukannya analisis kadar air pada bahan pangan? Karena untuk mengetahui suatu kualitas atau umur simpan suatu produk pangan, kita bisa dilihat dengan kadar air pada bahan pangan tersebut. Sehingga untuk melihat umur simpan atau ketahanan bahan pangan tersebut dapat dilakukan dengan cara analisis kadar air. Nah, di sini ada 4 cara analisis, yaitu yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Kemudian yang kedua metode termovolumetri, metode Kruiser, metode termografimetri, metode kalsium karbida. Yang ketiga metode konstanta dielektrik, metode konduktivitas ACDC, metode spektroskopi inframerah, dan yang terakhir metode gas kromatografi dan metode NMR. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode konstanta dielektrik. Apa sih metode konstanta dielektrik tersebut? Dielektrik merupakan bahan yang tidak memiliki muatan bebas yang berpengaruh terhadap sifat kelistrikan. Semua bahan dielektrik terikat kuat pada intinya, sehingga terbentuk suatu struktur regangan benda padat atau cairan, bahkan gas. Nah, bagian positif dan negatifnya terikat bersama-sama, sehingga setiap aliran massa tidak merupakan perpindahan dari muatan. Biasanya sifat dielektrik ini merupakan gambaran tingkat kemampuan suatu bahan untuk menyimpan muatan listrik pada beda potensial yang tinggi. Sifat dielektrik menyebabkan perubahan frekuensi pada gelombang mikro, sehingga sifat dielektrik mempengaruhi perubahan frekuensi. Apa sih faktor yang mempengaruhi sifat dielektrik pada bahan? Yaitu ada frekuensi, suhu, kadar air, densitas, komposisi, dan struktur material. Kemudian contoh bahan dielektrik itu ada udara, air, kertas, karet, mika, kaca, dan kayu. Nah, air ini merupakan salah satu contoh bahan dielektrik, sehingga untuk mendeteksi kadar air pada bahan pangan dapat dilakukan dengan cara metode konstanta dielektrik ini. Nah, konstanta dielektrik merupakan perbandingan nilai kapasitor pada bahan dielektrik
dengan nilai kapasitansi ruang hampa. Konstanta dielektrik merepresentasikan rapat fluks elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Sifat dielektrik merupakan sifat dalam penggambaran kemampuan suatu bahan untuk menyimpan muatan listrik pada beda potensial yang tinggi. Nah, metode ini dilakukan berdasarkan sifat dielektrik air untuk diterapkan pada bahan pangan yang mengandung kadar air tidak lebih dari 30–35%. Prinsip dari metode konstanta dielektrik ini ialah mengukur perubahan kapasitansi atau resistensi terhadap arus listrik yang dialirkan pada sampel. Faktor-faktor yang penting dalam metode ini ialah densitas dan suhu sampel. Kemudian penentuan kadar air dengan metode dielektrik ini dilakukan berdasarkan faktor bahwa konstanta dielektrik air yaitu pada 80,37 pada suhu 20 derajat Celcius lebih tinggi daripada konstanta dielektrik kebanyakan pelarut. Sehingga konstanta dielektrik ini diukur sebagai indeks kapasitansi. Sebagai contoh, metode dielektrik banyak digunakan untuk menganalisis kadar air pada sereal gandum. Sehingga konstanta dielektrik pati dan protein yang terkandung dalam sereal tersebut bernilai 10 atau lebih rendah daripada konstanta dielektrik air. Kadar air sampel kemudian dapat diperoleh melalui pembacaan sinyal pada kondensator berbahan logam. Nah, berapa sih besarnya polarisasi elektrik disebabkan oleh 4 sumber, yaitu yang pertama komponen elektronik yang disebabkan oleh induksi medan pada awan elektron yang mengelilingi tiap atom pada suatu material. Yang kedua, kontribusi ionik yang diasosiasikan dengan gerak relatif kation dan anion dalam medan elektrik. Kemudian yang ketiga, polarisasi orientasional yang disebabkan karena rotasi dipol molekul dalam medan. Selain ketiga penyebab tersebut, sumber polarisasi suatu material juga disebabkan oleh pergerakan pembawa muatan, yaitu dari perpindahan ion atau elektron di bawah pengaruh medan. Nah, polarisasi pada muatan yang terjadi pada dielektrik menimbulkan medan listrik internal yang menyebabkan pengurangan medan listrik efektifnya atau resultan medan listrik. Sehingga pengurangan medan listrik efektif ini berdampak pada nilai konstanta dielektrik menjadi lebih tinggi. Semakin besarnya penambahan volume air pada bahan pangan dapat menyebabkan nilai kapasitansi mengalami penurunan. Sehingga hal ini terjadi karena air bersifat sebagai molekul polar. Karena molekul polar ini memiliki arah yang acak ketika tidak ada medan eksternal yang mempengaruhinya. Saat terdapat medan eksternal akibat muatan kapasitor, molekul-molekul akan menjadi lebih searah dengan medan listriknya, sehingga meningkatkan medan listriknya dan mengakibatkan kapasitansi kapasitor mengalami penurunan. Nah, dari analisis kadar air ini dilakukan agar dapat melihat kadar air suatu bahan pangan. Sehingga analisis kadar air ini sangat penting gitu ya, karena kita dapat bisa melihat tingkat kesegaran, stabilitas, keawetan, dan kemudahan terjadinya reaksi-reaksi kimia, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroba. Karena kita juga dapat melihat gitu,
pada produk pangan tersebut batas maksimal dikonsumsinya berapa sehingga kita untuk mencegah terjadinya bahaya-bahaya gitu ketika dikonsumsi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.